ya bahwa sebelum Presiden Insinyur Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Cirebon ternyata sudah merdeka terlebih dahulu. Kita tanya sama masyarakat Cirebon. Listan, tahu nggak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus Tahun? 1945. Tahu nggak kalau sebelum itu Cirebon udah ada proklamasi kemerdekaan? Belum. Nggak tahu? Iya, nggak tahu. Mbak Caca tahu nggak tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang bacain proklamasi siapa? Pak Soekarno, Sama? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Lah Mbak tahu nggak kalau di Cirebon proklamasi itu udah lebih dulu diumumkan? Belum. Belum tahu, nggak tahu. Ya, benar. Seorang tokoh pemuda Cirebon, Jawa Barat bernama Sudarsono membacakan naskah proklamasi yang ditulis oleh Sultan Syahrir pada 15 Agustus 1945. Syahrir yang mendengar Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, bergegas menggerakkan para pemuda pejuang bawah tanah di daerah-daerah untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekitar 300 warga Cirebon dikabarkan berkumpul di salah satu sudut lapangan yang saat ini menjadi alun-alun Kejaksan menjelang waktu berbuka puasa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, sebuah monumen tugu proklamasi didirikan di perempatan Jalan Siliwangi di pusat kota Cirebon. Ya, sebagai bukti adanya peristiwa proklamasi 15 Agustus 1945 di kota Cirebon, didirikan batu ini atau tugu ini yang dituliskan peletakan batu pertama pada 17 Agustus 1946 atau 1 tahun setelah peristiwa tersebut. Dan di sini juga dituliskan telah diketahui oleh Tuan Presiden bersama sebagai lambang persatuan antara pemerintah dan rakyat yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Namun keberadaan naskah proklamasi Syahrir yang dibacakan di Cirebon masih menjadi misteri. Latar belakang pandangan politik Syahrir yang berhaluan sosialis dan pergolakan politik pada masa itu diduga membuat peristiwa proklamasi kemerdekaan 15 Agustus Cirebon seakan terhapuskan oleh sejarah. Kalau kita melihat misalnya teks yang diketik oleh Sayuti Melik ya dengan proklamasi kemerdekaan yang 17 Agustus ini, konon kabarnya kalau untuk proklamasi 15 Agustus di Cirebon itu lebih panjang dan hampir ada sekitar 300 kata. Namun sangat disayangkan dokumennya itu hilang. Dokumennya tidak ditemukan dan entah ada di mana. Adanya friksi antara golongan muda dan golongan tua menjelang kemerdekaan Indonesia, serta kalah pamornya golongan Syahrir dibanding Bung Karno, membuat proklamasi Cirebon tidak bergema di seantero Nusantara. Hanya sebuah tugu sederhana berbentuk gada inilah yang menjadi penanda semangat golongan muda di daerah menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia. Satrio Adi, Arif Tidiawan, Cirebon, Jawa Barat.